warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube dimanapun berada, kembali berjumpa tentu saja masih bersama Abi di channelnya Asti Media. Di kesempatan kali ini kembali Abi akan mengulas salah satu ide bisnis tentunya, dan masih ide bisnis yang bisa dijalankan di rumah oleh siapapun dan dimanapun tentunya, bukan hanya di rumah ya, di tempat kerja juga bisa, karena bisnis ini sifatnya fleksibel dan selama terkoneksi ke internet kita bisa menjalankan bisnis ini. Apa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini? Kita akan bahas ya ide bisnis mengelola affiliate ad atau iklan baris. Namun perlu diketahui bahwa pembahasan iklan baris atau yang dimaksud dengan iklan baris di dunia bisnis online itu bukan iklan baris seperti halnya di media cetak yang hanya terdiri dari beberapa baris kata yang berisi informasi ya, atau promosi. Tapi lebih jauh dari itu, bahkan lebih leluasa lagi karena bisa disertakan dengan gambar dan juga informasi lainnya. Jadi tentu saja ini berbeda. Sebelum kita lanjut ya, untuk sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya. Insya Allah di Asti Media kita akan menyajikan ya konten yang berhubungan dengan ide-ide bisnis, tentunya yang bisa dijalankan oleh siapapun, dimanapun, selama bisa terkoneksi dengan internet. Ada banyak sekali ya ide-ide bisnis yang bisa teman-teman pilih satunya, dan juga untuk memulainya pastinya mudah, dan yang penting tentunya teman-teman memahami dulu bagaimana sistem kerja dan juga bagaimana cara menggunakannya. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa kita akan membahas salah satu peluang bisnis, yaitu membuat classified. Classified itu adalah jenis iklan ya, dimana kalau menurut Abi sendiri ya, ini bisnis yang sifatnya selalu dibutuhkan banyak orang dan juga pengelolaannya mudah, terus dalam hal keuntungannya juga akan terus meningkat ya, sejalan dengan perkembangan bisnisnya. Dan yang terpenting ini sangat simpel ya, di dalam pengelolaannya. Terus dalam urusan modal juga tidak terlalu besar. Mari kita bahas dulu dari keuntungan ya, untuk pengelola ya di dalam pengelolaan bisnis seperti ini. Apa saja keuntungan yang akan didapat dan dari mana sumber keuntungan. Baik, kita mulai ya bahas tentang keuntungannya, karena yang namanya bisnis tentu saja pertimbangan awal itu kita bisa mengelola keuntungan. Nah, keuntungan pengelola ya, atau pemilik dari website classified ini atau iklan baris ini ada beberapa sumber. Kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, tentu saja pendapatan utamanya itu dari iklan. Teman-teman bisa lihat seperti halnya Detik atau iklan baris.com, itu kan sumber pendapatannya sangat luar biasa. Nah, teman-teman bisa ngecek ya, ngecek sendiri di Google, mencari tahu ya, berapa pendapatan iklan dari Detik.com atau dari iklan baris.com. Nah, teman-teman akan menemukan angka yang cukup fantastik ya. Dan tentu saja untuk mendapatkan seperti itu ya tidak mudah ya. Kita butuh perjuangan yang luar biasa dan juga butuh waktu tentunya, serta pengalaman di dalam. Nah, pendapatan iklan itu sendiri bervariasi ya. Kita bisa mendapatkan iklan dari bisnis classified ini dengan menawarkan ruang iklan kepada pengiklan dan juga menghasilkan pendapatan dari biaya pemasangan iklan. Bisa kita menawarkan kepada pemilik bisnis untuk mengiklankan produk mereka, baik itu dalam bentuk iklan teks, iklan gambar, atau juga iklan fitur seperti itu. Jadi ini tergantung dari teman-teman. Atau yang lebih mudah lagi ya di dalam penghasilannya yaitu dengan bergabung di salah satu advertising network seperti halnya di Google AdSense.
Dan ini yang paling mudah ya, karena kita itu sangat simpel di dalam mengelolanya. Kita cukup mengambil script dari Google AdSense-nya dan kita memasang, maka iklan itu akan tampil secara otomatis. Nah, untuk melihat tampilan iklan atau juga teman-teman ya bisa melihat seperti halnya di OLX.id. Mereka kan kebanyakan menggratiskan ya, tapi kenapa kok penghasilannya cukup besar? Ya tentu saja. Jadi hitung-hitungannya seperti ini ya teman-teman. Misalkan per 1.000, taruhlah per 1.000 itu kita mendapatkan 1 klik ya. Dan setiap klik itu kita mendapatkan misalkan seharga $1. Nah, berarti kan ya berarti 15.000. Nah, kalau misalkan sehari itu ada pengunjung sampai 1 jutaan, berarti ada 1.000 klik kali harga 10.000 ya atau 15.000. Teman-teman kan bisa menghitung berapa penghasilan. Nah, pendapatan dari iklan ini tentu saja tidak langsung bisa besar ya. Seperti halnya di dunia perblogingan kan, kita juga tergantung dari pengunjung. Ya sama saja. Cuman ada kelebihannya kalau kita mengelola website iklan ini ya. Kalau di blog itu kan kita harus apa? Harus mengisi konten ya, kita mencari ide-ide konten tiap hari. Nah, kalau mengelola website iklan ini, untuk konten kita tidak perlu mengisi. Karena apa? Ya karena memang sudah diisi oleh para pengiklan. Gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi secara otomatis ini akan sangat membantu ya untuk di mesin pencari. Jadi kita akan semakin banyak mendapatkan kata kunci ya, sehingga pengunjung organik itu akan banyak nantinya ya, sejalan dengan semakin banyaknya pengunjung. Dan kedua juga keuntungan untuk pengelola ya, keuntungan yang keduanya yaitu dari biaya penempatan iklan. Nah, selain dari pendapatan iklan, teman-teman juga bisa menghasilkan pendapatan dari biaya penempatan iklan. Misalnya bisa menetapkan biaya untuk pengguna yang ingin memasang iklan di kategori tertentu misalkan, atau juga bisa di halaman tertentu. Nah, ini biayanya bisa ditetapkan. Misalkan di kategori A ya biaya iklan per bulannya sekian atau per harinya, bahkan ada yang per hari ya menetapkan biayanya. Atau juga bisa di dalam iklan fitur misalkan. Nah, iklan fitur bisa teman-teman tentukan juga sebagai sumber penghasilan. Ada juga yang langganan premium ya, penghasilannya dari langganan premium. Ya, teman-teman bisa menawarkan langganan premium kepada pengguna yang ingin mendapatkan fitur-fitur tambahan. Biasanya ada fitur-fitur tambahan yang tidak didapatkan oleh pengguna gratisan. Misalkan ada tanda khusus ya, teman-teman lihatlah contohnya misalkan di iklan baris Detikcom atau juga di OLX.id gitu kan, teman-teman akan melihat ini iklan premium ya, atau mendapatkan ya tanda khusus lah seperti itu. Nah, itu mereka membayar lebih ya. Nah, seperti itu, dan itu adalah sumber penghasilannya. Terus juga bisa penghasilannya itu dari pendapatan dari kemitraan. Ya, teman-teman bisa menjalin kemitraan dengan berbagai macam pihak, seperti halnya agen real estate ya, terus dealer mobil, perusahaan rekrutmen, dan juga menghasilkan pendapatan dari program afiliasi atau kerjasama lainnya. Nah, di sini teman-teman tinggal menghubungi ya para pemilik bisnis ya untuk bermitra dengan kita. Nah, teman-teman nego dengan mereka berapa biaya yang akan ditentukan untuk setiap pemasangan. Atau juga teman-teman bisa mengikuti afiliasi ya, bisnis afiliasi, dan teman-teman menempatkan banner di tempat yang paling strategis di website kita. Di sini kita akan mendapatkan keuntungan ketika kita mendapatkan penjualan. Kalau misalkan sistem afiliasinya kita mengambil PBS atau pay per sale, di mana kita akan mendapatkan bayaran dari setiap penjualan. Nah, karena banner kita kan disimpan, karena kita kan pemilik ya, disimpan di paling depan gitu kan.
terus paling strategis, paling nampak, paling strategis lah dari tempat website, di mana mungkin untuk yang lainnya kita tempatkan di tempat yang lain. Nah, ini kan akan lebih punya kesempatan ya untuk mendapatkan perhatian dari pengunjung, dan kesananya tentu saja akan mendapatkan atau berlanjut ke penjualan, dan secara otomatis kita akan mendapatkan penghasilan dari sana ya. Terus juga bisa juga yang bisa mengambilan dari keuntungan itu dari penjualan data ya. Dengan memahami tren dan pola perilaku pengguna, teman-teman bisa mengumpulkan data yang berharga dan menjualnya tentunya kepada pihak yang tertarik. Ya, seperti perusahaan riset pasar atau pemasar. Nah, misalkan kita bisa kelompokkan ini yang tertarik dengan properti, ini yang tertarik dengan kendaraan, ini yang tertarik dengan produk-produk fashion dan lain sebagainya. Ini bisa menjadi salah satu sumber penghasilan ya untuk kita dijual kepada mereka yang membutuhkan data-data tersebut, terutama untuk riset ya, biasanya untuk riset pasar. Nah, ini terus juga ya, keuntungan bagi pengelola itu dalam skala bisnisnya yang luas. Nah, teman-teman tinggal menentukan saja platformnya ya, apakah kita akan istilahnya akan apa ya, akan skala lokal atau bahkan luar. Nah, untuk iklan ini tinggal dalam bahasa ya. Nanti kita juga akan tunjukkan ya contoh website yang bisa ini. Salah satunya ada Larak Pasifien ya, yang bisa teman-teman gunakan. Nah, nanti di ujung kita akan tunjukkan ya salah satu bisnis atau salah satu shortcut yang bisa teman-teman gunakan ya untuk menunjang bisnis ini ya. Dan juga bisnisnya fleksibel tentunya. Artinya ya kita bisa menjalankan bisnis ini ya di mana saja gitu kan. Terus juga tidak terikat waktu ya, teman-teman bisa menjalankannya. Bahkan bisa sambil kerja ya, tidak harus kita total di sana ya, apalagi sebelum punya penghasilan. Nah, yang penting teman-teman memahami dulu ya keuntungannya seperti itu. Nah, setelah teman-teman mengetahui keuntungan, tentu saja kita juga akan bicarakan tentang bagaimana sih cara memulainya. Jadi pastikan jangan kemana-mana ya. Untuk teman-teman yang tertarik, oh ini ya oke lah, ini bisnis yang cukup menjanjikan juga dan saya akan menekuni ini ya. Jadi seperti itu. Dan tentu saja kita harus tahu bagaimana cara memulainya ya. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan ya ke cara memulai bisnis ini. Jadi pastikan teman-teman jangan skip videonya ya, dan ikuti terus. Ya, untuk memulai bisnis ini tentu saja sebenarnya tidak ada bedanya dengan video-video yang lalu ya, yang sudah dijelaskan. Nah, tentu saja yang pertama adalah penelitian pasar dulu atau riset pasar dulu ya. Jadi kita jangan sekonyong-konyong langsung ya membuat websitenya atau juga ya membeli sebenarnya ya, tapi lakukan dulu penelitian pasar ya. Nah, maksudnya apakah kita akan menargetkan dalam kategori tertentu ya, atau juga kita akan lebih luas lagi. Jadi kita harus penelitian pasar. Ya, penelitian pasar apakah bisnis ini memang masih relevan atau tidak. Ya, kalau menurut Abi sendiri ya ini sangat relevan ya, dan sangat menguntungkan lah, karena memang bisnis ini ya selalu dibutuhkan dan selalu dicari ya. Jadi selama orang-orang yang masih suka berbisnis teman-teman, jadi mereka itu akan tetap ya membutuhkan yang namanya media promosi, dan ini bisa menjadi peluang. Tapi lakukan dulu penelitian pasar atau riset pasar. Terus yang keduanya ya, sebelum kita melangkah ya ke lebih jauh dengan pembelian shortcutnya, atau teman-teman kalau punya dana lebih menyewa web developer atau juga programmer ya, untuk mewujudkan impian teman-teman, pilih niche dulu ya. Artinya kategori, apakah niche yang akan ditargetkan atau yang akan menjadi target utama itu hanya kategori-kategori tertentu ya. Misalkan teman-teman hanya ingin mengiklankan produk-produk kendaraan, nah berarti teman-teman juga kan itu akan berpengaruh terhadap pemilihan platformnya nanti. Berarti platform ini yang dibutuhkan. Atau juga kita akan
memilih niche yang lebih global lagi. Tapi ya kalau menurut saya sih ya gini ya, untuk awal-awal pilih dulu beberapa niche, jangan terlalu banyak ya. Pilih dulu beberapa kategori ya. Misalkan kita akan fokus dulu di produk pertanian misalkan gitu. Ya karena misalkan teman-teman berada di lingkungan perkampungan seperti halnya Abi sendiri ya, dan banyak para petani yang membutuhkan pemasaran, ya kenapa tidak kita membantu mereka ya, sekaligus berbisnis ya dengan memilih niche produk-produk pertanian dari mulai pupuk sampai juga dengan alat-alat pertanian. Atau juga ketika di lingkungan kita banyak UMKM misalkan, kita memilih dengan produk-produk UMKM yang ada. Jadi kita bisa memilih niche-niche tertentu terlebih dahulu. Ketika kita sudah melihat perkembangannya ya, baru kita mulai ke arah yang lebih jauh lagi. Misalkan kita tambah kategori yang. Nah seperti itu langkah-langkahnya ya. Terus juga yang ketiganya tentu saja harus membuat rencana bisnisnya. Kenapa? Karena memang tanpa rencana ya apapun akan kacau ya. Jadi rencanakan bisnis teman-teman nantinya secara rinci. Terus bikin ya perencanaan-perencanaannya. Termasuk model bisnisnya, strategi pemasarannya, terus juga sumber pendapatan dan proyeksi keuangannya. Ini harus disusun secara rapi dari mulai model bisnisnya. Seperti tadi ya, model bisnisnya itu apa? Kita akan ya oke lah, tadi kan sudah jelas bahwa bisnis yang kita bahas adalah classified atau model iklan. Tapi kan iklan itu banyak jenisnya teman-teman. Nah kita akan mengiklankan properti, akan mengiklankan produk-produk kendaraan atau produk-produk UMKM yang sudah tersusun. Terus juga kita di model strategi pemasarannya, kita mau bikin strateginya seperti apa? Apakah kita pemasarannya mau door to door? Apakah kita pemasarannya mau menggunakan media sosial atau kita akan menggunakan PPC dan lain sebagainya? Itu harus sudah direncanakan di awal. Ini juga akan menyangkut apa? Akan menyangkut ke ini ya, ke persiapan dana juga, Jadi ya jelas perencanaannya. Terus juga nanti proyeksi keuangannya juga ya. Ini harus benar-benar sudah direncanakan di awal. Nanti kita misalkan teman-teman akan bagi berapa persen masuknya ke sini di dalam keuangan dan seterusnya. Ya tentu saja harus direncanakan sedemikian rupa ya. Nah yang keempatnya kita harus memilih platformnya. Nah platformnya mau menggunakan teknologi apa? Ya platformnya. Teman-teman bisa membangun situs web ini menggunakan platform khusus ya. Nanti kita akan tunjukkan ya contoh-contoh website yang bisa teman-teman lihat atau yang ada di belakang kami ya. Ini juga contoh-contoh website yang bisa teman-teman pilih ya. Jadi untuk teman-teman yang memang tertarik ya di dunia seperti ini ya teman-teman bisa memulainya. Terus juga ya nanti insya Allah kita akan bahas khusus ya setelah penjelasan secara global tentang classified ini, akan tunjukkan beberapa source code yang bisa teman-teman gunakan nantinya ya untuk berbisnis ya. Terus juga selain kita membuat sistem platform menggunakan platform tertentu ya, teman-teman juga harus memikirkan perencanaan untuk membuat APK-nya yang bisa diunduh di Play Store atau menggunakan iOS ya. Jadi teman-teman itu juga harus dipikirkan karena memang pengguna Android kan sekarang terus berkembang, termasuk juga pengguna iOS ya. Jadi ini juga harus dipikirkan. Nah selanjutnya pemasaran juga harus benar-benar strategi pemasarannya harus benar-benar disusun. Pemasarannya mau menggunakan apa, terus persiapan dananya juga berapa, karena memang bisnis ini seperti itu. Selanjutnya kita akan teman-teman juga harus menentukan monetisasinya. Nah penghasilannya mau dari mana, apakah kita akan fokus misalkan akan fokus di Google AdSense, akan fokus di kemitraan, akan fokus dari member ya seperti penempatan iklan tertentu ya di mana ya, atau mau semuanya kita ambil. Dan di sini tentu saja ya teman-teman harus mempertimbangkan. Ambil contoh ya, ketika kita mengambil keputusan untuk Google AdSense, karena Google AdSense itu kan dulu itu nggak tahu sekarang ya aturannya itu, jadi tidak boleh disatukan dengan iklan-iklan yang lainnya. Ya, jadi tentu saja teman-teman harus
mempertimbangkan ini. Karena memang kalau misalkan kita melanggar kan kita bisa kena ban ya itu akun kita, dan ini akan menjadi masalah. Nah itulah teman-teman untuk cara memulainya. Untuk selanjutnya kita akan tunjukkan ya contoh-contoh website yang akan bisa menunjang. Insya Allah di video yang akan datang tentunya. Dan untuk teman-teman yang memang tertarik yang mengelola website jenis ini, insya Allah kita akan bahas ya contoh-contoh website pasti VPN atau kita bahaslah satu-satu gitu ya. Jadi pastikan teman-teman sudah mengikuti channelnya dengan cara subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi. Baik teman-teman, rupanya video kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Dan juga untuk teman-teman yang punya pertanyaan seputaran bisnis pasti VR ini, boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Insya Allah kita akan bahas. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.